mengirim data, ya, orang mengirim data, sender mengirim data nih ke receiver. Kemudian dia harus tahu dulu, oh iya diterima misalkan seperti itu, direspon lagi gitu, baru baru dikirim. Sedangkan kalau UDP itu misalkan ada request data, itu langsung direspon dia, meskipun kondisinya nggak bagus gitu. Jadi dia kalau misalkan datanya jelek, itu pasti akan dikirim ulang. Kalau datanya nggak bagus, kalau datanya bagus baru dia dikirim. Kalau misalkan datanya tidak bagus ya atau kondisinya tidak bagus, datanya tidak akan dikirim. Nah itu kalau TCP. Tapi kalau UDP bagaimanapun kondisinya pasti akan dikirim terus, seperti itu. Nah, jadi itulah yang menjadi keunggulan dari eh, UDP. Nah, ini gambar yang kayaknya lebih relevan. Jadi misalkan nih, saya kirim message ya, data is corrupted, please resend. Nah, jadi dia akan kirim lagi. Nah, kalau UDP, not allowed to present, don't resend gitu. Jadi kalau kamu sudah kirim data, makanya disebutnya connectionless. Jadi kalau UDP saya kirim data nih, laptop saya kirim data ke laptop yang lain. Kemudian datanya itu berantakan, ini nggak apa-apa lah, kamu nggak usah kirim ulang. Nah, kirim lagi paket yang lain lagi gitu misalkan. Nah kalau TCP tidak, kalau TCP misalkan ya datanya rusak, ya sudahlah kamu kirim ulang lagi. Nah kalian bayangkan kalau suara itu dibuat seperti itu. Kalian bayangkan ya kalau suara itu masuk di internet dan dia pakai TCP. Yang terjadi apa? Ketika misalkan saya mengirimkan suara, saya misalkan ngomong gitu ya, saya misalkan ngomong, ketika sinyalnya kresek-kresek ya, jelek, maka si laptop kalian akan bilang kirim lagi paketnya. Artinya apa? Nanti akan banyak paket yang harus diulang, dikirim, resend. Konsekuensinya apa? Komunikasi kita menjadi tidak real time. Nah, sedangkan kalau UDP mau jelek, tidak apa-apa diteruskan. Makanya kadang-kadang kita akan sekalian kehilangan suara kita. Jadi misalkan dia kresek gitu ya, kita hilang suara kita, tapi pada saat kresek itu, suara kita kan sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Momennya sudah lewat seperti itu. Karena dia pakai apa? UDP. Makanya disebutnya connectionless. Kalau TCP, karena dia connection oriented, pokoknya gimana caranya? Bagaimana caranya suara itu misalkan yang atau paket itu sampai, ketika sampainya jelek dikirim ulang. Nah, kalau misalkan kita pakai mekanisme itu di dalam komunikasi suara, itu sangat tidak relevan ya, karena suara kita nanti akan dikirim berulang-ulang gitu hanya karena suara kita jelek gitu, atau karena koneksinya jelek gitu kan. Makanya di suara kita itu kita pakainya UDP ya, seperti itu. Nah, eh, kita lanjut ya. Makanya protokol yang digunakan untuk signaling itu TCP. Pertanyaannya, kenapa harus pakai TCP ketika signaling? Signaling itu memuat informasi tentang nomor telepon, tujuan, itu kan harus betul ya. Paketnya itu tidak boleh error. Kalau misalkan signalingnya error, nah nanti salah tujuan. Kita memasukkan nomor telepon misalkan 9 karena paketnya salah. Jadi ketika dibacanya itu angkanya 7, maka rute paketnya itu akan jadi keliru. Makanya ketika signaling itu dia pakainya TCP. Tapi kalau sudah masuk suara kita, itu dia tidak pakai lagi TCP, tapi pakainya UDP. Nah, RTP itu protokol untuk medianya. Jadi tadi diulang ya, audio ini kan media kita, suara kita. Itu ditaruhnya di mana? Di paket yang namanya RTP. Sedangkan signalingnya itu ditaruhnya di yang namanya SIP sama H323 seperti itu. Jadi dibedakan ya. Jadi komunikasi data itu ada dua protokol, namanya TCP sama UDP. Oke, khusus ketika terjadi VoIP atau ada komunikasi menggunakan VoIP, paket protokol signalingnya VoIP, ya informasinya VoIP itu akan menggunakan TCP sebagai mekanisme pengirimannya. Nama protokolnya itu H32 sama SIP. Suara kita ya namanya ketika dia dilewatkan di jaringan, dia akan menggunakan platform UDP. Namanya dia, boxnya tempat suara kita, nama protokolnya namanya RTP. Ya. Nah, misalkan di sini ada penjelasan lebih detail, sepertinya signal yang dilakukan di antara port TCP yang sudah umum diketahui, misalkan H323 menggunakan port 1720 untuk keperluan signaling. Jadi di jalur komunikasi data kita di laptop kita kan itu ada port ya. Port itu apa? Ya port itu semacam pintu komunikasi datanya lewat pintu mana begitu. Misalkan saya mengakses browser. Ketika saya mengakses suatu website ya, ketika saya mengakses satu website itu kan dia mengakses portnya 8080 ya kan. Nah,
kalau portnya 1720, maka itu digunakannya sama siapa? H323. Terus kalau SIP, dia pakainya port berapa? Dia pakainya port 5060. Nah, jadi mungkin pertanyaannya begini, memangnya kalau di komputer kita ada berapa port, Pak? Gitu ya. Nah, ini saya coba carikan, nggak ada di slide soalnya. Port list network. Nah, itu ada sekitar 20-an ribu, 25.000 port ya. Nah, ini contohnya saja nih yang ada di dalam list view image. Nah, ini ya, ini tergantung portnya kita mau pakainya buat apa ya. Ada port 22 ya, ada port 23, ada port 80. Jadi kalau kalian mengakses website ya, misalkan saya akses website ini nih, Weidongzu file server, artinya ketika file ini saya akses atau ketika website ini saya akses, jaringan itu datanya dilewatkan di mana gitu. Karena ini misalkan HTTP, misalkan ini HTTP ya, maka dia akan dilewatkan di port 80. Kalau misalkan dia HTTPS, ini kan secure, ini kan verified. Nah, ini alamatnya HTTPS. Berarti datanya itu lewat port berapa? Datanya lewat port 443 ya, seperti itu. Jadi di komunikasi data kita itu port itu banyak gitu. Nah, tujuannya apa? Ya supaya tidak tabrakan nih antara satu data dengan data yang lain. Makanya dikasih port sendiri-sendiri ya, seperti itu. Nah, VoIP itu juga punya port sendiri. H323 kalau kamu pakai H23 untuk signalingmu, kamu akan menggunakan port 1720. Tidak akan bentrok dengan protokol signaling yang lain yakni SIP. Nah, karena port SIP dia pakainya 5060 ya. Sampai sini clear ya. Nah, kalau kita bicara topologi interkoneksi, berarti kita bicaranya kalau misalnya saya punya VoIP, bagaimana dia bisa terintegrasi dengan layanan telekomunikasi. Nah, di sini dikatakan topologi jaringan komputer dan PSTN yang terpisah. Topologi yang ditunjukkan di sini itu jaringannya terpisah. Jadi maksudnya terpisah, PSTN, telepon rumah biasa, itu punya jaringan sendiri. Oke, IP atau voice over IP dia punya jaringan sendiri yang di atas. Ya, dia punya jaringan sendiri. Oke, nah ini kan dia punya jaringan sendiri. Nah, zaman ini yang seperti ini itu pernah terjadi zaman dahulu ya. Sekarang juga kadang-kadang iya. Nah, sekarang tapi kita bisa connect misalkan dari voice over IP ke PSTN itu bisa. Nah, tapi di sini ditunjukkan di slide ini itu terpisah. Jadi orang yang ada di Oke, jadi orang yang ada di menggunakan telepon rumah biasa itu dia tidak akan bisa terhubung nih ke pesawat telepon, ke komputer, nggak bisa dia, karena jaringan topologinya terpisah seperti itu. Nah, kalau misalkan sudah ada interkoneksi, nah bagaimana interkoneksinya? Interkoneksi bisa dilakukan dengan cara menambahkan satu komponen yang disebut dengan VoIP gateway. Jadi ada gateway, ya di mana-mana itu ada gateway. Kenapa sih? Kemarin saya habis ngisi seminar tuh, saya nggak tahu apa di antara kalian ada yang ikut, Pak ini kan 2G sudah ada kelemahan jelas gitu, terus 5G itu sudah secure, tapi akhirnya 5G tidak secure karena dia ada interkoneksi dengan 2G, jadi sehingga kelemahannya 2G, sehingga 5G itu bisa diserang dari kelemahannya si 2G. Kenapa sih tidak pure 5G aja misalnya kita pakai langsung, jadi udah pasti aman itu. Karena kelemahan di 2G kita akan dapatkan, kelemahan di 4G kita dapatkan. Jawabannya adalah, itu bisa kita terapkan. Tapi masa iya kita memaksa seluruh orang di dunia ini harus langsung menggunakan handphone 5G? Kan itu tidak realistis ya. Nah, itu kan tidak realistis begitu. Jadi mau tidak mau kita butuh interkoneksi dengan generasi di bawahnya. Sama misalkan handphone kita sekarang. Handphone kita sekarang koneknya ke 4G. Sekali waktu koneknya ke 3G, kalau sinyal 4G-nya agak jelek, kalau 3G-nya juga jelek, kita koneknya ke Edge atau ke 2G, GSM 2G. Nah, artinya handphone kita interkoneksinya itu ke berbagai generasi telekomunikasi. Nah, sama halnya dengan VoIP ya. VoIP misalkan ya sudah VoIP jaringannya tersendiri. Ya orang mungkin tidak akan mau pakai. Ngapain saya punya VoIP kalau misalkan saya tidak bisa connect ke telepon. Misalkan seperti itu. Kalau misalkan user saya bisanya telepon ya. Nah, mau tidak mau akhirnya orang berpikir bagaimana cara menyambungkan atau interkoneksi antara dua teknologi ini. Dibuatlah yang disebut dengan VoIP gateway. Nah, ada dua jenis port interface-nya. Ini untuk pengetahuan saja. Namanya Foreign Exchange Office FXO, itu gateway VoIP ke PSTN, ya seperti itu. Kemudian ada juga namanya Foreign Exchange Subscriber atau FX VoIP gateway ke
telepon, ya seperti itu. Jadi ada ada perbedaan tergantung gateway-nya ada di mana. Nah, apakah ada contohnya ya? Yang di sini kira-kira ini apa ini? Yang apa? FXS atau FXO. Yang ini adalah FXS ya. Kenapa? Karena gateway-nya ke telepon. Oke, sedangkan kalau yang ini gateway-nya itu gateway-nya ke sentral PBX atau ke switch. Ya, seperti itu. Nah, jadi bisa dibedakan ya. Intinya ada gateway supaya connect antara jaringan PSTN ke jaringan VoIP. Nah, gateway-nya itu beda namanya, tergantung gateway-nya diletakkan di mana. Kalau ditaruhnya di phone ya seperti ini, maka disebutnya FX. Kalau misalkan ditaruhnya di kantor, kantor Telkom gitu ya, atau di sentral ada di switch atau di PBX itu sama aja, itu disebutnya dengan FXO. Oke, nah mekanismenya ketika suara itu dilewatkan, dia itu PC ke PC, jadi lewat jaringan internet. Kemudian bisa juga ke telepon, ya. Nah, kapan dia bisa ke telepon? Syaratnya ini, dia harus punya gateway. Tadi kita sudah bahas, tergantung letak gateway-nya di mana, nah, nanti namanya beda. Tapi prinsipnya kita pasti butuh gateway. Tujuannya adalah menyesuaikan standar. Maksudnya bagaimana? Ya kalian membayangkan ya, kalau misalkan kalau misalkan kue itu saya potong 4. Kenapa potong 4? Karena standar saya standar A. Oke, berarti nanti di penerima supaya kuenya bisa utuh, maka penerima juga harus pakai standar A untuk cara menggabungkannya. Cara menggabungkannya harus mengambil 4 digabung jadi 1, ya. Nah, pertanyaan begitu, kalau misalkan saya potongnya pakai standar A, kue saya potong 4 karena standar A misalkan 4 potong. Jadi kue saya dibagi 4 tuh. Kemudian saya kirim. Ternyata si penerima itu cara menggabung kuenya dia pakai standar B. Standar B itu cuma butuh 2. Akhirnya cuma 2 paket yang diambil, ya, cuma 2 potongan kue. Apakah kue saya akan utuh? Jawabannya tidak. Karena penerima dan pengirim itu tidak menggunakan standar yang sama. Nah, kemudian PC, apakah standarnya sama dengan telepon biasa? Jawabannya tidak. Ya kan? Jawabannya tidak. Yang PC ketika dia mengirimkan suara, dia akan menggunakan standar VoIP dalam memodulasi suara, dalam melakukan signaling, sedangkan telepon punya signaling sendiri, punya modulasi sendiri. Nah, siapa yang akan menjembatani itu? Maka dibuatlah yang namanya gateway. Oke, clear ya? Nah, jadi kalau misalkan dari telepon ke telepon, apakah bisa Pak? Misalkan dari telepon ke telepon lewatnya jaringan internet? Jawabannya bisa, pasti butuh gateway. Gateway-nya untuk apa? Untuk mengubah standar yang tadinya PSTN. PSTN itu Public Switch Telephone Network. Itu kalian bisa refer ke pertemuan yang kedua ya. Yang tentang PSTN ya, tentang PSTN, jaringan PSTN, itu kalian bisa lihat di video itu. Nah, setelah itu di PSTN nanti standar yang tadinya PSTN di setiap telepon itu akan dikonversi. Dikonversinya apa? Supaya comply dengan jaringan yang bisa lewat di atau data yang bisa lewat di internet. Setelah itu dirubah lagi formatnya. Kenapa harus dirubah lagi formatnya? Tujuannya adalah supaya bisa masuk lagi ke telepon. Seperti itu, ya. Nah, apa saja komponen VoIP ya? Komponen VoIP yang pertama user agent. User agent adalah komponen VoIP yang langsung berhubungan dengan user. User dapat menggunakan, mengoperasikan, melakukan lain untuk melakukan setting, berkomunikasi dengan port analog. User agent itu contohnya apa ya kalau di laptop kita? Kalian udah ada praktikum belum sekarang? Udah Pak. Ada Pak. Udah. Praktikumnya apa? Jartel udah Pak. Oh, praktikumnya apa di Jartel tentang VoIP? Belum nyampe situ Pak. Baru topologi Pak. Belum ya? Oh, ya, Baru nggak apa-apa. Baru Ya. topologi. Ya, jadi nanti kalian itu akan menggunakan telepon ketika praktek VoIP. Nah, tapi teleponnya itu berupa software. Teleponnya berupa software. Nah, ya, jadi itu yang disebut dengan user agent. Ya, kita masukkan nomor di situ, ya, seperti itu. Kemudian proxy, software yang digunakan sebagai server. Ya, jadi kan user berupa aplikasi, misalkan seperti itu. Proxy-nya bagaimana? Itu berupa software. Software-nya untuk apa? Dia yang akan menghandle semua proses registrasi dan autentikasi user. User siapa yang bisa masuk, user siapa yang bisa menelpon, itu hanya user-user yang terdaftar di dalam server VoIP kita, ya, seperti itu. Nah, proxy melakukan banyak proses membuat panggilan di antara user dengan menampilkan proses panggilan, ya. Proxy yang kita gunakan adalah soft switch. Apakah ada banyak VoIP
Apakah ada banyak alternatif selain soft switch? Jawabannya banyak ya, tapi prinsipnya adalah yang kita gunakan adalah soft switch. Nah, apa saja protokolnya? Ya, kita sudah tadi bahas ya. Protokolnya itu pasti berbentuk TCP, kalau suara pasti RTP ya. Nah, kalau signaling pasti lewatnya menggunakan cara TCP, kalau suara pasti menggunakan platform UDP. Apa namanya? Kalau suara nama paketnya RDP, kalau signaling yang pakai TCP namanya apa? Namanya SIP sama H323 seperti itu. Kemudian kodek untuk mengubah sinyal suara analog menjadi sinyal digital ya, makanya kita butuh kodek. Jadi misalnya saya ngomong nih di depan kamera saya, di depan mikrofon saya. Nah, suara saya kan ini analog. Tentu harus ada yang memiliki tugas di dalam laptop saya untuk merubah merubah standar suara saya. Nah, proses merubah menjadi digital itu disebutnya dengan modulasi. Nah, format mengubahnya dari suara analog menjadi suara digital itu beda-beda ya. Sama halnya di film kita misalkan format film itu misalkan ada MP4, kemudian apalagi ya yang DVD misalkan seperti itu. Intinya banyak format-format video. Itu kan apa yang membedakan antara satu format dengan format yang lain? Kompresinya mungkin beda ya. Kalau satu HD nanti filenya lebih besar, kalau kita mau file yang lebih kecil kita harus kompres. Itu kan beda-beda kodernya seperti itu. Suara pun demikian. Kalau suara kita pakainya kodernya yang kecil, maka suara kita nanti mungkin kualitasnya nggak begitu bagus. Tapi kalau kodernya kita pakai yang bagus performance-nya, mungkin suara kita akan jadi jernih. Tapi konsekuensinya adalah tipe besar filenya itu jauh besarnya seperti itu. Sama kayak filmnya mungkin standarnya apa gitu ya, mungkin kapasitas besar filenya hanya 700 mega, tapi kalau misalkan pakainya yang HD ya bisa, atau Blu-ray misalkan bisa bergiga atau filenya, itu tergantung coder. Suara kita pun demikian ya. Nah, VoIP kan dirubah nih menjadi suara kita dirubah menjadi digital. Kemudian paket digitalnya data digitalnya itu kan berupa paket. Nah, VoIP itu punya format pempaketan data. Nah, apa saja formatnya ya? Nah, data kita itu dirubahnya ke dalam format ini ya. Nah, apa saja isinya? Pertama, Ethernet header. Ethernet header itu jadi ini bicaranya 7 OSI layer sebenarnya ya, OSI layer. Jadi ketika di OSI layer data kita itu kan misalkan ya saya mengirim gambar itu kan tidak ujuk-ujuk dia dikirim, pasti dia akan melalui proses. Nah, prosesnya disebutnya dengan OSI layer. OSI layer itu bagaimana bagaimana caranya mengirimkan satu paket. Nah, jadi paket itu akan ditambahi informasi-informasi di depannya. Misal kasus ini, misalkan format VoIP, suara saya kan masuk ke sini ya, data suara saya masuknya ke sini nih. Nah, kemudian tentu ketika saya mau mengirimkan data suara ini, saya harus memberitahu bahwa data ini tuh suara. Oh ya udah, kalau misalkan kita mau memberitahu bahwa data ini suara, saya harus memberikan informasi di depannya. Namanya RTP. Jadi kalau nanti si penerima membaca ada RTP di sini, dia bilang, oh ternyata kepalanya ini tulisannya RTP. Oh berarti di belakangnya RTP itu isinya suara. Nah, seperti itu cara mengenalinya. Oke, nah ini dari sisi pengirim lagi nih. Oke, saya mau kirim suara. Supaya orang tahu bahwa ini suara, maka saya kasih dia RTP header di depannya. Oke, karena saya pakai RTP, ya, artinya ini isinya suara, saya harus kasih tahu juga bahwa karena ini suara, kalian harus pakai UDP. Oke lah, di paket kita tambahin lah informasi bahwa kita ini pakai UDP. Nah, makanya di sini ada UDP header. Jadi ketika paket ini dikirim, si penerima akan membaca, oh itu UDP paket gitu. Oke, UDP berarti jangan dibaca pakai TCP. Nah, isinya UDP-nya apa? Oh, isinya tuh RTP. Nah, setelah dibuka RTP-nya, baru diambillah suara. Jadi ketika dia membaca UDP, si pengirim itu bisa membedakan ini tuh paket signaling atau paket suara yang mau datang ya. Nah, tapi ketika dia melihat ada UDP, dia sudah langsung tahu, oh berarti sebentar lagi suara nih yang mau lewat, bukan signaling. Nah, IP header. Nah, paket ini kan dikirim. Kalau orang mau kirim paket, itu kan harus ada alamat ya. Alamatnya mau kemana, tujuannya mau kemana, begitu. Asalnya dari mana, gitu. Kita kirim paket JNE kan begitu. Harus ada tujuan paketnya kemana, ya betul ya. Sama harus ada pengirimnya dari siapa. Nah, IP header fungsinya untuk itu.
Jadi biar paketnya ini tidak tersesat gitu ya. Jadi bukan alamat palsu gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, Ethernet header, Ethernet ini bicaranya sudah physical sebenarnya. Maksudnya bagaimana? Ketika dia sudah dapat paket, dia kan harus dikirim ke media fisik, baik itu ke wireless LAN kita misalkan, ke modem kita, USB modem kita, ke mana namanya kabel LAN kita. Itu kan sudah dari sisi Ethernet ya. Nah, itu nanti yang mengubah itu adanya di Ethernet header. Nah, tapi prinsipnya kita mengerti bahwa ada paket VoIP isinya apa, cara orang memformat paket VoIP itu seperti ini ya. Nah, ini kebetulan yang dicontohkan adalah suara. Nah, ini sudah dibahas ya tadi. Misalkan ya, IP header tugasnya adalah menyimpan informasi routing, mengirimkan paket-paket ke tujuan. Ya, paket yang bagus adalah dia mengerti tujuannya kemana. Nah, kita akan tahu tujuan paket itu kemana ketika di dalam urutan paket itu ada IP headernya. Seperti itu. Kemudian, setiap IP header di tipe layanan, tipe of service, dan memungkinkan paket tertentu seperti paket suara diperlakukan berbeda dengan paket non-real time. Ya, jadi ketika di IP header nanti akan ada informasi tambahan itu isinya apa, servicesnya apa. Nah, nanti ketika dia tahu bahwa servicesnya apa, nanti dia men-treatment si paket itu berbeda. Sama halnya misalkan kita kirim paket, kemudian kita kasih stiker fragile, misalkan begitu. Ya harusnya sih tukang JNE-nya nggak dilempar-lempar itu, karena dia tahu bahwa oh ini isinya tuh apa namanya barang pecah belah begitu. Nah, kalau dilempar-lempar berarti dia tidak sesuai aturan. Prinsipnya begitu, tapi kita memberikan identitas di sana bahwa isi paketnya itu apa. Sama dengan IP header. Kemudian UDP header bahwa memiliki ciri tertentu, yaitu tidak menjamin paket akan mencapai tujuan, sehingga UDP cocok digunakan pada aplikasi voice real time ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan UDP maksudnya apa, tidak menjamin paket akan mencapai tujuan, yaitu tadi karena misalkan dia error begitu ya. Nah, tapi kalau misalkan dia error, apakah nanti kita akan minta resend lagi paketnya? Tidak perlu, karena kita pakainya UDP. Ya mau error pokoknya saya terima semua deh gitu. Pokoknya kirim aja tuh. Yang penting pengirimannya jangan berhentilah gitu. Nah, itu UDP tuh ya. Kemudian RTP headernya itu dimanfaatkan untuk melakukan framing, segmentasi data real time, tidak mendukung reliabilitas paket untuk sampai tujuan. Ini sama ya prinsipnya dengan UDP. Ya pokoknya kalau di RTP, pokoknya kirim aja terus, mau error mau tidak, pokoknya kirim terus. Syukur-syukur lebih banyak yang tidak errornya gitu. Nah, kemudian RTP menggunakan protokol kendali yang disebutnya real time protocol control protocol, mengendalikan QoS dan sinkronisasi media stream yang berbeda. Jadi quality of service-nya bagaimanapun tetap harus dijaga. Nah, siapa yang mengontrol itu di RTP? Oke, itu protokol ini bagaimana paket VoIP ya, itu bagaimana paket VoIP. Nah, bagaimana protokol VoIP ya? Pertama, ada dua protokol ya, ada beberapa protokol. Protokol yang pertama adalah H323. Apa yang dijelaskan oleh aturan di protokol H323? Di sini dikatakan ini merupakan protokol standar direkomendasikan oleh ATU, ini konsorsium telekomunikasi, untuk mendefinisikan komunikasi multimedia real time dan konferensi melalui paket base. Ya, tidak menyediakan guaranteed QoS seperti LAN dan internet. Ya, jadi kalau LAN sama internet itu kan agak susah kita menggaransi bahwa jaringannya itu pasti bagus. Ya, karena memang tujuan dibuat dia dari awal bukan untuk suara sebenarnya. Ya kan? Jadi ya tadi kenapa pakainya RTP, kenapa pakainya UDP, karena tadi tidak menjamin pasti bagus gitu. Kalau kita kirim email, jaringan lagi jelek nih, ya udah enggak apa-apa, delay dulu lah 10 menit. Habis itu nanti resend ulang, nanti pasti emailnya diterima itu. Nah, tapi kalau suara kan kita nggak boleh seperti itu, suruh delay dulu dong. Nah, soalnya jaringan jadi jelek gitu. Akhirnya komunikasi tidak jalan-jalan ya. Nah, protokol apa yang menjelaskan tentang itu? Itu H323. Ini baru kunciin. Oke. Kemudian H32D merupakan protokol memayungi beberapa protokol yang lain. Jadi di bawahnya protokol H32 itu banyak lagi aturan. Nah, jadi komponen-komponennya banyak. Ada yang menjelaskan tentang terminal, gateway, gatekeeper. Ini apa nanti kita bahas lah ya. Nah, kemudian apa tujuan dari dan didesainnya H323 adalah memungkinkan interoperabilitas dan tipe terminal multimedia lainnya. Jadi kalau misalkan tipe multimedianya itu beda-beda, ya kodernya beda-beda, nah, siapa yang memastikan bahwa dia tetap masih bisa disupport? Ya protokolnya H323. Nah, H323 misalkan kalau kita bicaranya endpoint atau terminal, adalah client endpoint dalam satu LAN yang menyediakan komunikasi dua arah dan real time.
menspesifikkan mode operasi yang dibutuhkan untuk audio, video, dan terminal data untuk dapat bekerja bersama-sama. Jadi prinsipnya, jadi H32 itu mengatur sebenarnya. Kalau tipe suaranya seperti apa, ya kodeknya bagaimana. Nah, makanya kalau kalian perhatikan di sini nih, ini turunan ini protokol H323, H23 itu turunannya banyak. Turunannya banyak. Turunannya apa saja? Misalkan ini, video kodek. Jadi nanti kodek itu kan bicaranya tentang misalkan saya kirim video. Video itu kan nanti ada tipe formatnya, ya, format kodeknya. Kodeknya misalkan tipe filenya apa. Nah, siapa yang tugasnya mensinkronkan ini? Tipe videonya seperti ini, hardware saya seperti ini. Misalkan ya. Nah, yang mensinkronkan itu ya ini H232. Lewat siapa? Lewat H261. Itu saya namanya. Kemudian suara. Oke. Nah, kodeknya suara itu banyak macamnya. Nah, bisa jadi di sana, misalkan ya, pengirimnya itu pakai mikrofonnya bagus. Pakai mikrofonnya bagus, kodek di laptopnya dia, kodek X misalkan, untuk audionya ketika dikirim oleh penerima, ternyata di penerima itu pilihan kodeknya itu terbatas. Oh, enggak apa-apa lah, video kodeknya terbatas. Nanti kamu akan tetap masih bisa komunikasi. Kenapa bisa? Karena diatur, disinkronkan. Siapa yang punya tugas itu? Ini H323. Lewat siapa? Yang spesifiknya. Spesifiknya ini standarnya. G711, G72, dan seterusnya. Ya, nah ini kalau sistem kontrolnya, user interface-nya, ya ini mirip lah. Ini call control ya, bagaimana mengontrol panggilan dan sebagainya. Ya, jadi ini ada pembahasannya. Jika kalau spesifiknya H225, dia adalah gatekeeper suatu network mengatur proses registrasi terminal ke gatekeeper. Jadi kalau user mau registrasi, siapa yang ngatur? Itu H225. Kemudian H225 itu juga untuk proses setup dan clear down. Clear down itu apa? Menutup panggilan. Ya, ketika panggilan sudah selesai, setup jaringannya sudah mau kita hentikan atau clear down, siapa tuh yang punya tugas itu? Protokolnya H225. Kemudian kalau H245 ini tujuannya adalah membangun kanal logik menjadi kanal transmisi media. Jadi kan orang mau telepon, dia harus punya kanal dong. Ya, dia lewat mana nih suaranya? Kanalnya seperti apa? Nah, siapa yang membangun itu? Yang membangun itu H245. Ya. Kemudian ini lebih detail lagi ya. Key 941 sama prinsipnya H225 tadi untuk apa? Membangun jaringan. Makanya di sini katakan digunakan bersama. Kemudian H225 disisipkan dalam pesan user to information element dari Key 91 menyediakan informasi tambahan yang tidak tersedia dalam format Key 91, misalnya informasi mengenai IP address. Jadi informasi terkait dengan IP address itu nanti akan ditambahkan lewat H225 bersamaan dengan Key 931. Ini pasti agak susah nih untuk dipahami gitu, tapi mudah-mudahan nanti kita bisa lihat real time-nya seperti apa, realnya bagaimana. Kemudian kalau RTP, protokol digunakan untuk transmisi multimedia, suara dan video secara real time. Tadi kita sudah jelaskan ya. Jadi paket suara pasti masuknya ke menggunakannya RTP, nggak mungkin. Nah, kalau nggak mungkin SIP, nggak mungkin sama H323. Karena apa? H323 sama SIP itu protokol untuk signaling. Kalau misalkan protokol medianya konten datanya misalkan berupa suara, pasti dia dimasukkannya ke protokol RTP. Nah, kalau dia sudah menepati RTP, pasti dia dimasukkannya dia akan dikirimnya pakai metode apa? UDP. Ya, seperti itu. Kemudian ini RTP ya, RTCP ya, Real Time Control Protocol, mekanisme pengawasan terhadap kualitas penerimaan media yang ditransmisikan menggunakan RTP dalam suatu sesi real time. Dia cuma monitor saja, tapi dia tidak akan minta untuk resend. Karena kalau dia sudah minta, misalkan error, ya sudah error gitu. Dia akan report errornya sekian begitu, tapi dia tidak akan minta kirim ulang dong, nggak bisa. Karena dia pakainya UDP. Ya. Nah, terus T120 protokol untuk mengatur pertukaran data terjadi panggilan media. Ada gateway ya, fungsinya menghubungkan jaringan H323 dengan jaringan yang berbeda. Gateway melakukan translasi ya untuk format transmisi. Kemudian kalau gatekeeper, komponen yang paling penting merupakan komponen opsional ya, gateway. Lucu juga ya, ini kayaknya ada yang keliru nih. Kalau di opsional berarti sebenarnya tidak penting, tidak begitu penting. Tapi di sini kita fokus saja fungsinya dia apa. Call control ya, bekerja sama dengan terminal, MCU, gateway, APMC.
Ini fungsi opsionalnya nih, call control signaling, call authorization, penting sebenarnya, bandwidth management, sama call management. Nah, ini mungkin contoh, gambarannya, misalkan kita punya endpoint 1, kemudian ada endpoint 2, ya, kemudian siapa yang akan menjaga konektivitasnya di antara mereka, begitu ya, dengan tujuan call control signalingnya, siapa yang menjaga autorisasinya, bandwidth manajemennya, itu gatekeeper network. Kemudian ada juga multi point atau MCU. Endpoint pada LAN mendukung konferensi point to point dan multi point, terdiri dari multi point controller dan atau MC dan opsional multi point processor atau MP. Sederhananya mungkin kita pindah ke sini, bertanggung jawab tentang kapabilitas umum untuk audio dan video processing antara semua terminal. Ya, intinya itu saja. Jadi ketika kita butuh melakukan processing terhadap audio maupun video, tergantung service apa yang ada di VoIP tersebut, yang disupport oleh VoIP tersebut, maka yang bekerja adalah multi-point controller. Ya. Multi-point controller tidak berurusan langsung dengan beberapa stream media. Hal ini ditangani oleh MP, bagian yang mencampur, memindahkan, dan memproses audio, video, atau bit-bit data. Itu terkait dengan H323. Kalau SIP ya, kalau SIP terdiri dari 2 komponen, saya langsung ini saja ya. Terdiri dari 2 komponen, user agent sama server. Nah, tugasnya dia adalah membangkitkan request sama merespon request. Itu SIP. Nah, jadi kalau misalkan ini user agentnya, ya ini juga user agent, mereka mau komunikasi, yang bertugas melakukan komunikasi terkait registrasi, redirect, location, sama proxy, itu SIP. Ya, itu fungsinya SIP. Oke. Nah, makanya di sini dikatakan host jaringan berperan sebagai server meroutingkan request atau memberikan rute ke request ke tujuan. Ya, jadi yang mengatur request-request kita itu SIP. Kemudian redirect server logic ya, yang mengarahkan suatu klien pada perangkat pengganti dari URIS untuk menyelesaikan tugas request. Ya, jadi ketika ada request dia mau diteruskannya kemana? Nah, tugasnya siapa yang mau meneruskan itu redirect. Kalau kita melakukan registrasi pendaftaran itu kemana? Registrar server. Kemudian database adanya di mana? Itu location server. Nah, ada banyak macam request ya, ada invite, ACK, option, by, call, register. Kalau orang mau register, nanti isi pesannya SIP itu register. Kalau dia mau gagalkan panggilan, nanti isi pesannya call, mengakhiri panggilan by, dan sebagainya. Oke, apa saja yang didukung oleh protokol SIP? Ada SDP, SAP, RTP, sama RTCP, sama ID code. Nah, sebelum kita bahas tentang kodek, saya ingin menunjukkan satu. Misalkan ini. Oke, tadi fungsinya SIP apa? Register ya. Nah, jadi misalkan ya, jadi ketika ada komunikasi ketika ada komunikasi VoIP, saya capture komunikasi VoIP tersebut di Wireshark saya. Nah, kita akan coba baca ketika paketnya itu di capture, isinya apa sih sebenarnya isinya apa sih sebenarnya VoIP itu. Nah, kalian akan perhatikan di sini ada protokol. Ya, ada protokol. Ya, ada protokolnya macam-macam. Ya, protokolnya macam-macam. Ada RTP, ada UDP, ada SIP, seperti itu. Nah, apa isi paket-paket tersebut? Nah, kita cek misalkan ya, tadi misalkan ini nih. SIP, kalau kita saya klik di sini SIP. Nah, ini isinya SIP tersebut. SIP yang barusan saya klik. Muncul tidak di situ Wireshark saya? Halo? Halo Pak, iya muncul Pak. Muncul ya? Ya, misalkan SIP itu kan isinya request. Nah, ini muncul dia requestnya. Nah, berarti isi pesannya adalah SIP saya adalah ini ada request dari siapa? Dari tes 1 namanya dia. Oke, dia asalnya dari mana? 192 168 1108 ya. Jadi seperti itu. Nah, itu request tuh. Nah, jadi ternyata fungsinya SIP ya salah satunya misalkan ketika ada request untuk registrasi dan sebagainya. Kemudian kalau
apalagi ya, UDP ini artinya suara nih, ya isinya sudah suara ini, yang kita nggak bisa buka. Ini RTP ya, RTP ini ada suara nih di dalamnya. Nah, cuman kita nggak bisa buka, ya. Bisa tidak ya? Ini kosong kayaknya suaranya. Nanti kalian bisa praktik sendiri ya. Tapi yang jelas kita di sini mau melihat dulu nih protokol-protokolnya si RTP VoIP itu apa saja. Nah, tadi ada UDP, kemudian RTP ya. Kalau RTP berarti ada suara di dalam sini. SIP fungsinya ini misalkan ya, SIP request, ada request dari mana? Nah, di sini dikasih tahu ya, dari tes 1 alamat IP address-nya seperti ini. Terus paketnya dia ya, paketnya dia itu berasalnya dari mana? Nah, kita bisa lihat di IP header-nya. Jadi yang namanya paket ya, itu isinya paket itu bagaimana sih gitu? Isinya ini, angka-angka ini. Totalnya ada berapa byte ini? Kalau kalian perhatikan, totalnya ada 20 byte. Ya, totalnya ada 20 byte. Maaf ya, satu paket ini, ya misalkan saya klik SIP ini, totalnya ada 616 byte. Jadi satu paket besar, ya satu paket besar yang di sini, satu paket besar yang di sini, ya di sini itu panjangnya di sini untuk kasus yang ini ya, untuk kasus yang SIP yang di sini itu 616 byte. Isinya apa saja? Ethernet, ya ini Ethernet, kemudian IP header. Oke, kalian perhatikan yang ke blok di sini. Ketika saya klik yang ini, berarti durasinya yang cuma di sini ya, sampai sini. Kemudian informasi terkait IP address sekian byte, ya isinya apa saja, sekian byte-nya. Dia mengatakan, misalkan source-nya dari mana, destination IP address-nya dari mana, ya kan? Pesannya dari mana, pesannya mau kemana, kan itu. Kemudian UDP, user data program, ini kan harus dikasih tahu. Data saya pakai UDP, port saya pakainya 5060. Nah, seperti itu. Kemudian isinya apa? Isinya SIP. Paket SIP ini sepanjang ini. Apa saja isinya SIP? Ya, ada tadi misalkan address usernya, host usernya, parameternya, tag-nya iya, termasuk servernya. Nama servernya apa? Asterisk kayak gitu. Apa saja yang dibolehkan di sini? Bisa invite, ACK, cancel, option dan sebagainya. Nah, kita misalkan ambil contoh SIP yang misalkan ini ya, invite. Nah, tipenya dia invite. Apa maksudnya invite? Kalau kita lihat di sini, invite. Ya, menunjukkan bahwa user atau service sedang diundang untuk bergabung dalam session. Ya, seperti itu. Jadi dia lagi diminta ini untuk ditelepon kah atau mau menelpon, ini kita lagi invite mereka untuk join. Nah, seperti itu. Invite-nya ke siapa? Ini nih. Alamatnya ini. Seperti itu. Orang kan mau nelpon pasti begitu ya, pasti punya alamat kemana. Nah, yang mau menelpon juga pasti punya alamat IP address. Nah, ini kita bicaranya bukan nomor telepon, tapi bicaranya IP address. Nah, dia juga punya penomoran sebenarnya, penomoran VoIP-nya. Misalkan ini nomornya 200. Ya, lawannya tadi misalkan 100. Nah, ini kan kontaknya itu dari 100. Nah, mau kemana ya? Ke 200. Seperti itu. Jadi nomor teleponnya 100, kontaknya ke 200. Si nomor telepon 100 alamatnya dari mana? IP-nya 168.1.108. Kalau IP-nya yang 200 alamatnya dari mana? 105. Oke, seperti itu. Mudah-mudahan ada gambaran sedikit tentang paket-paket itu ya. Nah, terus kita lanjut ke kodek. Kodek itu apa? Mengubah sinyal suara analog menjadi digital. Ada banyak versi kodek ya, anggap saja kayak versi TV file ya, banyak macamnya. Kalau audio contohnya G771, ULAW, ALAW, SPEX, ALBC. Kalau kodek ada banyak ya, H261, H263, H264. Nah, paling mudah biasanya kita lihat di media player kita atau ya apapun lah media player kita. Ada yang mungkin pakainya media player biasa, kemudian ada pakai Winamp.
Itu kan banyak ya kodek-kodeknya. Nah, seperti itu. Nah, di VoIP ini adalah standar-standar kodek. Masih apa yang membedakan antara satu kodek dengan kodek yang lain? Prinsipnya adalah kompresinya. Ya, termasuk size-nya. Nah, payload itu paketnya, size-nya misalkan yang satu 160, yang satu 60, yang satu 40, yang satu 20. Jadi beda-beda paket-paketnya. Nah, itu beda kodenya. Ini lebih detail di sini nih. Ternyata ya kompresi juga masing-masing kompresi itu punya kecepatan yang berbeda-beda. Ya, kecepatannya berbeda-beda. Size-nya beda-beda. Oke. Nah, ya tapi kalian sudah bisa pasti menduga bahwa berarti kalau paket size-nya makin besar, kemungkinan besar ya kualitasnya juga bagus ya. Karena kompresinya sedikit. Ya, ini standar codingnya. Ya, bitrate-nya juga beda-beda nih. Ada yang G7764 kbps dan seterusnya. Nah, konsekuensinya bandwidth-nya juga jadi beda-beda. Nah, ya, bandwidth-nya juga jadi beda-beda. Oke, itu mungkin ya. Rangkumannya adalah pertama, VoIP merupakan teknologi yang memanfaatkan internet untuk menyediakan komunikasi voice. Kemudian pasti dia ada kompresi ya, karena bagaimanapun suara kita ketika dimodulasi dirubah menjadi digital, sinyal kan jaringan kan terbatas ya, mau tidak mau supaya dia tetap efektif bisa dikirim secara real time, paketnya sebisa mungkin sekecil mungkin, kan seperti itu, paketnya sekecil mungkin. Dengan harapan apa? Dia bisa dikirim dengan lancar. Nah, untuk membuat paketnya menjadi sekecil mungkin, tentu kita butuh kompresi sama modulasi. Kemudian ya, ada 3 konfigurasi VoIP ya, bisa PC ke PC. Misalkan mungkin di antara kalian ada pakai handphone hari ini gitu ya. Berarti dari laptop ke PC, ada yang dari handphone ke handphone misalkan seperti itu. Ada dari laptop ke handphone dan sebaliknya lah. Nah, terus VoIP itu ada 4, user agent, proxy, protokol, sama codec ya. Masing-masing fungsinya beda-beda ya. Kemudian VoIP terdiri dari header sama payload ya. Headernya tadi misalkan ada apakah dia pakai UDP apa RTP, apakah dia IP address-nya berapa, Ethernet-nya berapa, itu semuanya header. Jadi kalau kalian lihat di sini headernya yang mana? Ya. Nah, isi datanya yang ini kan, SIP. Headernya yang mana? Berarti yang tidak diblok ini headernya. Nah, yang tidak diblok ini headernya dari sini sampai sini. Masing-masing mempunyai informasi tersendiri. Nih, header, ini juga header, ini header. Nah, datanya di mana? Di sini. Kalau di RTP ini ya, headernya yang mana? Nah, misalkan saya klik yang ini frame-nya, satu paketnya utuh, ini headernya, berisi alamat IP address, berisi penjelasan tentang Ethernet. Kalau bisa penjelasan Ethernet, berisinya tentang hardware-nya, isinya apa sih, misalkan ini namanya phone here, ya, kalau kalian mungkin punya laptop, mungkin nanti Asus, gitu. Nah, itu MAC address di situ, Ethernet. Kemudian IP, ini headernya, jadi di informasi yang terkandung di dalam deretan byte ini, itu berisi tentang alamat IP address pengirim maupun alamat IP address penerima. Kemudian ini penjelasan tentang UDP, bahwa isi paket saya itu UDP ya, karena saya UDP saya pakainya port 8000 misalkan. Nah, kemudian ini real time protokol, inilah payloadnya atau data kita ya, seperti itu. Ada 2 protokol VoIP ya, ada H323 sama ada SIP, cuma di sini saya tidak menemukan yang H232. Ya, mungkin next time lah saya tunjukkan ya paket H323. Kebetulan pakai jaringan capture ini tidak ada H323-nya.
Kemudian ada SIP, tapi kita sudah bisa melihat ya, SIP tadi muncul fungsi SIP, proxy server, redirect, ya, servernya ada di mana, lokasi servernya di mana, termasuk fungsi registrasi. K32 bicaranya tentang terminal, gateway, gatekeeper, sama MCU. Nah, ini mungkin penting nih kalau misalkan di ujian, biasanya ada perhitungan. Jadi kalau misalkan kita mau kirim data ya, kita kirim data di mana namanya, kita mau kirim data di VoIP, tentu kita harus memprediksi kira-kira bandwidth yang dibutuhkan. Nah, misalkan ya, pada network kita bisa menentukan ukuran headernya terlebih dahulu. Misalkan dia menggunakan header MLPPP, multi-link point to point protocol, maka header layernya adalah 6 byte. Oke, berarti Ethernetnya totalnya berarti 6 byte, ditambah IP-nya 20 byte, ditambah informasi UDP-nya 8 byte, ditambah 12 byte. Nah, IP itu tadi misalkan ini ya, saya cek misalkan RTP nih. Di sini Ethernet, di sini berapa byte? Nah, banyak nih. Ethernetnya ada 1, 2, 3, 4 yang di bawah ya. Sampai berakhirnya di mana tuh? Berakhirnya di 00. Ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 byte Ethernetnya. IP-nya, IP address-nya ada berapa byte? Banyak ya. Nah, cuman di sini kasusnya contohnya dikasih misalkan layer 2-nya 6 byte, layer 2 berarti di sini Ethernetnya 6 byte, kemudian IP-nya 20 byte ya. Di sininya IP-nya panjangnya 20 byte, UDP-nya 8 byte. UDP, informasi UDP. Ini berapa nih? 8 byte ya. Nah, ini ada tulisannya di bawah 8 byte. Sini 8 byte ya. 8 byte. Ethernetnya berapa byte? 14 byte. Ya, 14 byte. Kemudian IP-nya 20 byte ya. Nah, jadi persis lah. Ini IP-nya 20 byte, UDP-nya 8 byte, RTP-nya di sini banyak, panjangnya sampai 172 byte. Nah, contoh yang di sini itu hanya 12 byte. Misalkan seperti itu ya. Nah, terus payloadnya atau informasinya data kita, misalkan kodeknya dia pakai kodek G729, berarti itu 20 byte. Apa yang kita bisa dapatkan dengan kodek G729? Ini setara dengan DDPCM atau perangkat DSP mudah didapat. Nah, ini spek kodek ya, proses mengubah ke digital. Berarti ukuran paketnya berapa? Jawabannya adalah 46 ditambah 20. Loh, kok 46 dari mana ini? 6 byte ditambah 20 ditambah 8 byte ditambah 12. Oke, ditambah 20. Ya, 20-nya dari mana? Informasinya. Ya, seperti itu. Maka totalnya 66 byte. Ini kecil ya dibandingkan VoIP yang di sini. Ini VoIP yang di sini itu besarnya sampai 172, maaf, besarnya sampai 214 byte kalau kalian perhatikan. Nah, ini contoh saja bagaimana cara perhitungannya. Nah, ketika kita sudah tahu lebar paketnya itu adalah 66 byte, kita hitung dia berapa paket yang bisa lewat per detik. Di sini dikatakan untuk menghitung paket voice per detik, maka kita menentukan dulu kodek bitrate-nya dibagi dengan voice payload size. Oke. Nah, kodek bitrate-nya itu 8 kbps. Nah, ini dapat dari mana nih 8 kbps? Kita coba cari G729. Mudah-mudahan ada ya. G729. G729. Jadi berapa jawabannya? kbps ya. Nah, G729 yang ini nih. G729. Nah, G729 ini. Bitrate-nya ya. 8000 bps. 8000 bps berapa kbps? Sekitar 8 bukan, Pak? 8 ya? 8, betul ya. Jadi 8000 bps itu setara dengan 8 kbps. Makanya di sini tulisannya 8 kbps. Oke. Nah, terus payload size-nya berapa? Nah, ini 20. Nah, di sini kan 20 byte ya payload size-nya berdasarkan kodeknya G729. Dia punya apa namanya? Dia punya byte size-nya atau besar paket suaranya misalkan itu berdasarkan kodek G729 itu 20 byte. Nah, ini kan byte, sedangkan ini bit per second. Berarti 20 byte-nya harus dirubah dulu dong ke dalam satuan bit ya. Nah, untuk merubahnya 1 byte itu kan berapa bit?
8, Pak. Betul. Ya, 1 byte. Ini jelek sekali nih, saya nggak ada pen. Ya, 8 bit lah. Ya, 1 byte 8 bit. 8 bits. Oke, seperti itu ya. Makanya di sini 20 dikali 8 ya. Jadi jawabannya adalah 50 fps. Artinya kita bisa ya dengan hal tersebut kita bisa mendapatkan 50 paket dalam satuan detik. Oke. Seperti itu. Nah, berapa kanalnya? Berapa bandwidth yang dibutuhkan untuk kanalnya? Ya, berapa bandwidth yang dibutuhkan? Nah, berarti kita harus mengalihkan ukuran VoIP-nya berapa? Ukuran VoIP-nya adalah 66. Kemudian berapa paket per detiknya? Paket per detiknya kita sudah hitung, dapatnya 50. Ya, seperti itu. Nah, karena ini masih di dalam byte, maka kita harus mengalihkan lagi dengan yang di sini. Nah, maka dengan ini didapatlah hasil 26,4 kbps. Seperti itu ya. Nah, kalau misalkan kanalnya itu tersedia 64 kbps, ketika kita menggunakan spek VoIP kita seperti yang di sini, kodernya pakai G729, sekarang malah kita membutuhkannya jadi lebih sedikit, 26,4 kbps saja. Jadi itu fungsinya kodek. Jadi kalian bayangkan ya, dengan adanya kodek, berarti kan kita mengecilkan paketnya. Nah, ketika paketnya kecil, tentu efisiensi jaringan kita akan bisa dapat. Kita punya jalurnya sekian lebarnya, nah, tapi karena paketnya kecil, maka kita hanya pakai sedikit gitu. Ya, seperti itu. Full rate. Nah, bagaimana kalau misalkan payloadnya diganti kodeknya, kodek suaranya gitu, pakainya 723,1. Nah, coba kita cek sendiri. Di sini sih tulisannya 6,3 kbps ya, 723,1 7,321 ini. Ini 6,3 nih. Gimana sekarang itu? Nah, itulah 6,3. Ini 6,3 nih. 731 terima. 6,3 kbps. Benar nggak? 6,3 satuannya apa? Kbps ya. Nah, berarti betul ya, 6,3 kbps. Nah, jawabannya adalah 24 byte. Oke. Nah, berarti kalau ukuran VoIP-nya berarti sekarang header-nya 46. Oke, payload-nya 24. Berarti totalnya adalah 70 byte. Oke. Ya, 46-nya dari mana? Ini. 2 tambah 20 tambah 8 tambah 12. Ya. Nah, kalau misalkan kita ditanya berapa paket VoIP-nya per detik, 6,3 dibagi 24. Oke, 24 byte. Loh, kok dikali 8 lagi? Ya, karena di sini karena satuannya masih dalam byte ya, seperti itu. Nah, kira-kira berapa bandwidth-nya yang digunakan? Nah, ini ternyata bandwidth-nya lebih sedikit ya, 70 byte, kemudian dikali 38 dikali 8 bit ya, karena 70-nya masih dalam satuan byte, maka dikali 8 bit lagi, ini 18,368 kbps. Ini bandwidth-nya lebih sedikit lagi yang kita pakai. Tadi juga kita punya 64 kbps. Setelah diganti kodeknya, VoIP kita sekarang hanya membutuhkan 26,4 kbps. Diganti lagi kodeknya yang lebih kecil. Sekarang kita hanya butuh sekitar 18. Jadi itulah konsekuensi dari mengganti kodek. Ya, seperti itu. Ini nanti. Nah, itu kan tadi headernya nggak dikompresi. Bagaimana kalau misalkan headernya dikompresi? Jadi kalau tadi kan headernya berapa paket itu? Headernya itu totalnya adalah 46 byte. Nah, bagaimana kalau misalkan headernya itu saya kompresi? Jadi headernya itu di sini nih. Ethernetnya kalau punya saya 14 byte ditambah 20 byte, kemudian ditambah 8 byte. Sama ya, 46 juga. Nah, 46 byte. Kalau misalkan headernya dikompres, bisa tidak? Ternyata bisa. Jadi di sini dia mengkompres ya, yang tadinya 46 itu dirubah menjadi nih 6 tambah 2 byte ya. Jadi IP, UDP sama RTP itu gampang ya, dari dia itu langsung diganti jadi 2 byte saja. Yang tadinya butuh yang tadinya butuh 44 sama dia karena dikompresi, sekarang dia cuma butuh 8 byte. Coba bayangkan headernya nih. Ya, nah, totalnya ditambah 20 byte berarti 28 byte loh. Nah, kemudian berapa bandwidth-nya?
28 byte ini ininya ya, 28 byte ini payloadnya atau pesannya. Kemudian bandwidth per kanalnya berarti 28 kali 50 ya, masih 50 ya. Kemudian dikali 8 lagi 8 bit ya, karena di sini satuannya byte ya. Nah, kemudian hasilnya jadi 11 kbps. Jadi bayangin coba. Jadi kalau apa namanya ditambah dia dengan voice activity detection, ada fitur nih namanya voice activity detection, artinya sebesar 50% percakapan, sisanya silence atau tidak dikirim. Dia hanya dikirim setengahnya. Maka totalnya bandwidth per kanalnya itu jadi 66 dikali 50 ya, hanya butuh 50% ya. Jadi kan tadi 50 pps. Nah, sekarang hanya butuh 50% saja dari pps, itu sudah bisa kok gitu. Nah, ternyata dapatnya berapa ini? Dapatnya 13,2 kbps. Kalau digabung dengan kompresi header ditambah VAD, maka kita hanya butuh 5,6 kbps. Ya, sakti ya. Jadi dengan banyak kompresi kita makin bisa mengefisiensikan bandwidth kita. Zoom itu kan sebenarnya bisa dikatakan VoIP juga tuh sebenarnya dengan support video. Apa yang menjadi kelebihannya Zoom? Karena kodeknya itu canggih dia. Jadi dia bisa menyesuaikan kodek tergantung dengan kualitas sinyal. Jadi itu saktinya Zoom tuh ya. Jadi kalau memang diantara kalian ada nanti yang riset signal processing ya, mau bikin kodek sendiri, boleh juga tuh. Ya. Oke, nanti ini bisa dibaca aja ya. Contoh-contohnya jelas sih saya kira. Misalkan ya, diterusin aja dulu. Terusin nggak apa-apa dulu ya. Udah 1 jam lebih nih. Ya, misalkan persamaan bandwidth-nya ini rumusnya. Persamaan bandwidth VoIP yang digunakan ya. Bandwidth VoIP per satu panggilan ya, yang namanya BW VoIP itu apa saja? Total header ditambah berapa dia punya payload dibagi kodek. Ya, sebenarnya kita sudah hitung tadi ya. Jadi harusnya slide ini duluan sebelum kita mengerjakan yang ini ya. Jadi ini pakainya rumus yang ini, Kodeknya diambil dari mana? Ya ini. Ya, seperti itu. Menentukan ukuran header ya tergantung ya, tadi kita sudah menghitung bagaimana cara mengukur total header seperti itu. Ini kayaknya ini pengulangan saja sih ternyata. Ya saya rasa cukup itu ya. Nah, nanti headernya kodeknya tergantung lagi, misalkan ini kayaknya video. Dia punya standar, kalau misalkan bitrate-nya MPEG 2 video itu 4 sampai 80 Mbps. Payload-nya 4 byte. Nah, kalau misalkan voice-nya pakai kompresi G729, jadi kalau ini kan khusus video nih MPEG-nya, suaranya kan juga harus diproses tersendiri kan begitu. Maka nanti ukuran paketnya berubah gitu. Jadi ukuran paketnya berarti layernya misalkan 6 byte, ini IP-nya 20 byte, header masih header ya, UDP-nya 8 byte, ini masih header, kemudian RTP header ini baru suaranya. Oke, tapi di sini dikatakan suara ditambah payload header videonya. Ada payload header videonya. Nah, tadi kalau pakai kodek G729 itu ukurannya 20 byte, kodek videonya itu 4 byte. Nah, berarti totalnya berapa sekarang? 46, oke, ditambah 20, kemudian ditambah 4 byte. 4 byte-nya dari mana? Ini yang video, ya, header kodeknya, kemudian yang ini suaranya. Totalnya 70 byte. Oke, kalau misalkan dihitung, ini akhir-akhirnya begini lah. Voice-nya tadi berapa? 8 kbps, videonya 4 mbps. Berarti kodek per detiknya adalah 4000 kbps ya. Nah, berarti kalau misalkan dibagi 24 dikali 8 bit. Kenapa kenapa dikali 8 lagi? Karena ada yang byte ya, satuannya byte. Seperti itu. Oke. Ini sisanya nanti bisa dibaca sendiri aja. Ya, cukup ya. Nanti silakan direview lagi ya. Silakan direview lagi terkait dengan pembahasan kita hari ini, termasuk perhitungannya. Ya sederhana sih, kalian yang penting bisa membaca header, bisa membedakan VoIP komponennya apa saja, mengukur panjang header seperti apa, nanti termasuk menghitung bandwidth. Oke, cukup ya untuk pertemuan hari ini. Jika tidak ada yang perlu didiskusikan, saya akan akhiri. Ada yang mau didiskusikan? Nanti kalau misalkan butuh review, ya, nanti videonya akan saya share lagi kok. Halo?
Anybody? Ada apa sepertinya. Cukup ya? Cukup ya? Iya, Pak. Cukup ya? Ayo, kalau nggak ada, terima kasih untuk atensinya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak Pak.